Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran malam hari ini, marilah kita berdoa sebagaimana doa mengaji biasa. Diawali dengan bacaan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Billahi rabba wa bil islam. Ya, baik, lanjutkan. Kita masih membahas tentang hadis yang kedua, yaitu hadis arba'in yang kedua tentang Islam, iman, ihsan. Dan selanjutnya pada baris selanjutnya adalah tentang hari kiamat. Oke, kita mulai melanjutkan dari pengajian kemarin, dari hadis yang kita baca satu per kata atau satu kalimat. Qala sama. Qala Ngendika sapa rajul. ngendika sapa rajul. Fakhbirni kabarina ing ingsun. Kabarina ing ingsun. Nganis sangati Anis salamati saking dina kiamat. saking dina kiamat. Ya, terus ini yang terakhir, seorang laki-laki itu minta kepada Kanjeng Nabi untuk menceritakan, memberikan kabar, ya, menceritakan atau memberitahukan, memberikan kabar tentang sangah. Apa itu sangah? Sangah itu artinya hari kiamat, terjadinya hiruk pikuk, ya, hari kiamat. Qala dawuh Kanjeng Nabi, Qala dawuh Kanjeng Nabi. mal mas'ulu Man mas'ulu utawi kang den takoni utawi kang den takoni nganha saking sa'ah nganha saking sama iku bi'a'lama iku bi'alama ngerti ora lebih ngerti lebih ngerti minasa ili minasa ini tenimbang wong kang takon. tenimbang wong kang takon. Lalu ketika seorang rajul bertanya, "Hai Kanjeng Nabi, tolong ceritakan padaku tentang sangah." Ya. Cerita tentang kiamat. Jadi Kanjeng Nabi saat itu diperintah seorang laki-laki untuk menceritakan tentang kiamat atau hari kiamat. Lalu Kanjeng Nabi bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasail." Apakah yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang bertanya? Ya, artinya apa? Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang menanya. Itu kata Nabi. Nah, karena itu seorang rajul berkata lagi, "Qala ngendika sapa rajul, Ngendika sapa rajul. fakhbirni Fakhbirni critakna ing ingsun Rilama ing ingsun. ngan amaratiha Man amaratiha saking tanda-tandane kiamat." saking tanda-tandane kiamat. Ya, ketika Nabi itu disuruh menceritakan kapan kiamat, ya Nabi bertanya, dia menjawab. Artinya apa? Lebih pada yang ditanya. Oleh karena itu seorang rajul berkata lagi, aku dewe ngerti. Kalau tidak tahu kapan datangnya kiamat, cukup saya dikasih tahu tanda-tandanya kiamat, hancurnya alam semesta. Ya, jadi alam semesta yang kita ditempati makhluk itu akan hancur pada saatnya nanti. Hancur lebur, ya. Planet-planet saling bertabrakan. Gunung-gunung itu berterbangan bagaikan kapas. Gunung mabur bagaikan kapas gak membara. Kayak apa ya? Gunung gitu ya. Gunung-gunung itu pada kabur berterbangan, termasuk pohon-pohon itu juga lepas dari tanah. Berterbangan, pohon-pohon besar itu berterbangan. Termasuk manusia. Itu hari yang sangat menakutkan sekali. Sampai-sampai pada hari itu, ya, wong sing lagi meteng lahir rakasa.
Kenapa? Karena saking medeni kejadian dahsyat pada hari kiamat. Ada di muka bumi itu menjerit semua. Padahal kiamat itu sebentar. Tapi perasaan sakitnya, menakutkannya itu lama sekali. Padahal ketika manusia ketiban waktu sepisan dia mati, bro. Ya, nggak sampai 5 menit mati. Tapi rasa menakutkannya itu lama sekali perasaannya. Itu saking dahsyatnya hari kiamat. Dan kapan terjadinya itu masih dirahasiakan. Sing jelas dina kiamat, ya hancurnya alam semesta itu pasti arep teko. Pasti akan terjadi. Bukan bohong, itu pasti akan terjadi. Hak, ya. Wa inna sangata hakun. Sesungguhnya hari kiamat adalah hak, pasti akan terjadi, tetapi kita tidak tahu kapan terjadinya. Ya, oleh karena itu ketika Nabi ditanya seorang laki-laki saat itu, kapan kiamat kanjeng Nabi? Yo, saya tidak tahu. Ya. Bahkan yang bertanya itu lebih tahu daripada saya, itu kanjeng Nabi. Maka laki-laki tersebut hanya minta untuk diceritakan, diberitahu tanda-tandanya. Ya wis, nek tidak tahu tentang kiamatnya kapan, tolong ceritakan kepada kami tentang tanda-tandanya hari kiamat. Jadi kita cukup mengetahui tanda-tandanya hari kiamat. Apakah saat ini, ya sekarang, hari ini, sudahkah muncul tanda-tanda kiamat? Nanti kita tahu. Yang termasuk tanda-tanda kiamat nanti kita akan tahu. Kalau tanda-tanda itu hari ini sudah banyak, berarti kiamat semakin dekat. Ya, semakin dekat. Next, hari ini tanda-tandanya semakin banyak. Oleh karena itu, jangan lupa bekali Islam dan iman. Karena apa? Yang bisa menyelamatkan dari dahsyatnya hari kiamat adalah hanya Islam dan iman. Insya Allah kalau orang yang beriman itu tidak akan menangi dina kiamat. Kenapa? Sejelek-jelek manusia gue sing menangi dina kiamat. Jadi wong sing paling elek, paling ala, gue sing menangi diwe urip, menangi tekane dina kiamat. Kalau orang yang beriman sebelum kiamat datang itu akan dicabut nyawanya, Allah akan mengirimkan angin dari sebelah timur. Angin ya. Jadi orang beriman ketika kiamat datang itu orang-orang yang beriman dipateni kabeh. Dicabut nyawanya semua. Tapi dengan cara yang indah. Cara yang tidak menyakitkan. Yaitu ada hembusan angin dari minal masrik. Ya. Angin yang datangnya dari ujung paling timur dunia ke barat. Minal masrik ilal maghrib. Dari timur. Dan angin tersebut menyerang orang yang beriman. Ya. Angin itu adalah angin yang berbau harumnya luar biasa. Ketika kita menghirup ya, udara tersebut yang berbau wangi, ruh kita akan terbawa bersama-sama dengan wangi sekali. Banget nyawa kita, nyawa orang-orang beriman lepas dengan tidak terasa. Itu. Siapa yang bisa seperti itu? Hanya orang-orang yang beriman. Termasuk orang-orang yang beriman yang ahli surga ketika datang sakaratul maut. Ngerti sakaratul maut? Sengat-sengat. Ya ketika roh ada di tenggorokan itu sakaratul maut. Ingat. Ya. Dan itu ternyata sakaratul maut Nabi pernah menceritakan ya. Kalau nggak salah itu Nabi pernah menceritakan kata Nabi Musa. Seorang nabi saja dicabut nyawanya ketika sudah meninggal itu perasaannya bagaikan rasanya wong mati ya. Walaupun mati di kasur. Rasanya wong mati ceritane gue ibarat kulit urip dikuliti. Wedhus urip. Deklet kulite. Itu pedihnya kematian. Pedihnya sakaratul maut. Makanya kan ada doa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ada doa Allahumma hawin ngalaina fi sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah aku dalam menghadapi sakaratul maut.
itu dibaca supaya kita nanti matinya gampang. Karena apa? Mati itu sakitnya 1000 sakit jadi satu. Ya. Saking sakitnya Nabi saja itu merasakan sakit. Nabi Muhammad kan seorang nabi yang nggak punya dosa, jelas dijamin surganya karena kekasih Allah. Itu saja masih merasakan sakit. Dan Nabi pernah mengatakan pada menjelang akhir hayatnya, saya saja merasakan sakitnya luar biasa, apalagi umatku. Ya. Makanya Nabi di doanya akhir hayat, cukup aku yang merasakan sakaratul maut, sakitnya, umatku jangan. Akhirnya rasa sakit sakaratul maut untuk umat Nabi Muhammad itu sudah dikurangi 1/4. Tapi masih menyakitkan. Ya, makanya agar kita tidak mengalami kesakitan yang luar biasa, dan lupa kita harus selalu dekat dengan Allah, meningkatkan iman kita, ya, akhlak kita diperbaiki, ya, supaya dicintai oleh Allah, berbuat kebaikan, itu antara lain, ya. Nah, ini dasarnya kiamat. Kiamat ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Nah, kubro itu kiamat sing semua makhluk hidup akan mati semua, termasuk malaikat yang pegang trompet saja mati. Tapi nyabut dewek malaikat Israel itu, ya, mengerikan maning, nyabut nyawane dewek itu terakhir, ya. Malaikat sangkakala sing niup trompet hari kiamat itu matinya terakhir dewek, ya. Setelah mati semua dewek kan nggih ya nyong kata malaikat. Nah, kata Allah cabut sendiri. Nah, ini, ya. Malaikat Israel ya, itu suruh mencabut nyawanya sendiri. Dan malaikat pun merasakan sakit, apalagi manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Nah, kemudian kiamat sugro itu tadi kematian, ya. Wong mati itu kiamat sugro. Nek kubro itu seluruh alam hancur. Ya, terakhir itu nanti bumi, planet apa pun hancur, ya. Lah, Kanjeng Nabi pernah ditekani wong lanang gue jaluk ngerti kapan kiamat, tapi cukup menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, ya. Fahbirni an sangah qala mal mas'ul an bi a'lama minasail qala fahbirni an amaratiha. Nek kaya ngono critakna maring isun ngen amaratiha saking tanda-tandane dina kiamat. Qala dawuh Kanjeng Nabi, antalidal jentong lairaken amata, ya. Antalidal amatu robataha. Wa antalidal amatu yento lairaken wong wadon. Robataha nglairaken majikan ing majikane. Ya, maksudnya apa? Ya, situ terjemahnya kita baca, ya. Terjemahnya. Seorang hamba, ya, lahirkan tuanya bener, ya. Seorang budak lahirna majikane bener, ya. Itu. Tanda-tanda kiamat yang pertama. Amatukin budak, ya. Uli antalidal amatu robataha. Tanda-tandanya datangnya hari kiamat sudah dekat. Yang pertama, ketika sudah ada budak melahirkan majikane. Mudah mereka kira. Sudah apa? Ketika wis ana tanda-tanda nek wong seorang ibu melahirkan anaknya, setelah anak itu lahir kemudian diwanti barang wis gede, ibune dadi karyawane, dadi pembantune, ya. Dadi wong sugih anake, wong sugih, wong tuane sing dadi tukang rewangi, diperintahi gani anake. Nek siki wis akeh wong, ya, wong kok perintahi maring bapak biyunge, berarti salah satu tanda-tanda dina kiamat. Bisa nabur kira-kira. Wis jeprah, ya. Anaknya dadi wong sukses malah ibune dadi rakyat, ibune dadi kuli-kuline anaknya harus dibayar, ya, hormati putune, hormati anaknya,
Contohnya iki ya, si A si Zainab duwe anak Timah misalnya. Kan misalnya kita nama apa samaran ya gampang nak si Zainab duwe anak jenenge Timah mana kayak gitu ya nah si Timah kan anaknya si Zainab tapi malah si jadi budak jadi nek wong wis memperbudak orang tua berarti hari kiamat sudah semakin dekat. Sekarang banyak anak memperbudak orang tuanya, terutama memperbudak ibunya. Tuh, ya. Anaknya dua anak kan butuhnya sing rumah biyunge, ya kan? Sekang esuk betul wengi nangis ya sing kono nambani biyunge atau ninine, ya. Ninine kutiplak lah ngedusing rumah bayi, pos pirang-pirang, rumah rawat sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua wa antarol hufata lan yento sira ningali bareng wa antaro lan yento sira ningali al hufata wong kang apa jenenge wong kang nyeker ya al hufatal ngurota wong kang nyeker ya hufat ngurota iki wong ora sandalan berarti wong nyeker ya al ngalata kang miskin melarat bis nyeker terus melarat ringa asai kang dadi tukang ngarit ngempani ingon-ingon iya artinya apa nek wis tekan nek wis weruh iki weruh tukang ngarit mlakune nyeker mikenen artu sandalan ya kita ini peribahasane ya nyeker ki artu sapitan nek kok wis deleng wong akeh gemiyane pegawene tukang ngarit lakune nyeker katoke cekak awake ireng ya serumut ortu sandalan tukang pangon guna gawene angon sapi angon bedus angon kebon nang alas nang sawah ya tapi ya tato waluna bareng ya tato waluna podo dur-duran fil bunyani ing dalem bangun omah nah nek wis weruh wong melarat pada apik-apikan omah ya berarti hari kiamat sudah semakin dekat. Wong melarat, tukang ngarit, tukang gebyok ya. Kan wong miskin. Ora tuh sandalan acan tapi kene ya. Ora tahu tuku sandalan acan. Ya mlakune nyeker ya. Nyeker. Berarti wong ora duwe beber blas tapi sekarang sudah bisa berpadu bersaingan dalam membangun rumah apik-apikan. Padahal tukang ngarit. Artinya apa maksudnya? Ya maksudnya apa? Nek wis akeh wong sugih ora nana wong melarat. Nah, maksudnya kayak gitu maksudnya ya. Nek bulat wong melarat wis angel sing mikinen pada dadi tukang ngarit siki wis sugih. Iku sing mikinen nyeker mlakune nganggone wis nganggo sepatu sing dhuwur ireng apik meling. Ya. Itu dipansor. Maksudnya wong kampung pung wis nganggone wis anu sing mikirne nganggone saru, nganggone rok mini sing dhuwur iku lho. Berarti kan gaya hidup sugih ya, hedonis ya. Nek gaya hidupe wis hedonis ya, wis gaya hidupe muluk-muluk wong rata-rata wis pada gengsi ya, apik-apikan ngarep. Pakane apik umay apik gila apik ya. Wong sudah sugih kabeh. Boleh ti wong kono dhewe wis angel, berarti salah satu ciri-ciri hari kiamat semakin mendekati hari kiamat nanti itu ndak ada orang miskin. Boleh wong miskin ku ora ana. Alhamdulillah siki sehake wong ora duwe, kita bersyukur. Nek wong wis sugih kabeh. Ya. Ternyata wong melarat kuwi dadi paku bumi ya. Nah iya.
Beruntunglah jadi orang Miskin. Iya. Jadi orang miskin itu beruntung. Berarti menjadi paku bum. Orang kiamat. Angger wong sing melarat semakin banyak, kiamatnya semakin. Iya. Tapi nek wis wektune, gue lah kau melarat. Wong sugih kabeh. Sampai-sampai sedekah bingung. Pokoknya harus sedekah wis bingung, gue berarti salah satu tanda-tanda hari kiamat. Awe sega kabeh nolak. Di glamor biasanya ya orang pada sembahyang, pada kelalen sembahyang, pada lupa ya lungane bareng diskotik, tempat hiburan ya jauh dari sol itu merupakan tanda-tanda hari akhir. Lanjut sumantolako mongko nuli budal sapa rajul fala bistu mangka meneng ingsun sumakola nuli ngendika Kanjeng Nabi ya Umar hei Umar atadri kono to sira ngerti man sapa wonge sail kang takon Umar mesti iki dah barang wis cerita hari kiamat wong lanang mau nuri dong lunga ninggal nama jadi saya Kanjeng Nabi barang wis lunga tebe takon Nabi Umar kok ngerti apa ora mau seneng kene sapa Umar berkata kultu Allahu wa rasuluhu a'lamu ya kultu Umar Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala fa innahu Jibril. Ternyata laki-laki tadi yang minta dijelaskan Islam, dijelaskan masalah iman, dijelaskan masalah ihsan, dijelaskan masalah hari kiamat adalah malaikat Jibril. Atakum yu'alimukum dinakum. Tujuannya malaikat Jibril datang menyamar sebagai seorang laki-laki adalah mengajari kalian semua. Jadi hakikatnya Jibril tekake mulang mari sahabat-sahabatnya Kanjeng Nabi. Mulang apa? Mulang Islam, mulang iman, mulang ihsan, mulang tanda-tandane dina kiamat. Rawahu Muslim nyritakaken ing hadis sapa Muslim Imam Muslim bareng rawahu nyritakaken hu ing hadis sapa muslimun Imam Muslim nah, selesai ya video selesai ya. Jadi kesimpulannya bahwa tanda-tanda hari kiamat yang pertama jika ada seorang hamba melahirkan tuannya ya. Kemudian yang kedua jika kita melihat seorang penggembala kambing tukang angon pada apik-apikan umat itu berarti sudah mendekati hari kiamat. Wis langkau miskin berarti hari kiamat semakin dekat. Mulane aja jeneng sugih. Ya, mbok cepet kiamat. Biarlah ya sing miskin ndak kaya bae gitu. Karena apa? Doanya orang miskin itu dikabulkan. Terima kasih. Itu saja dulu pada malam hari ini. Dan kita akan mulai ngaji Nahu besok malam. Nahu, ilmu Nahu jurmiyah ya. Maka diulang Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun ro'etu Zaidan marotu bi Zaidin. Al-kalamu walabdul murakabul mubidu biwadingi wa aksamuhu salah satu ismi wa'filun wa harfun Ja'a li maknan. Itu kedua apa lagi Nahu ya. Kor apal Nahu wes dadi wong sing luar biasa. Ya. Nahwu ilmu nahwu itu adalah ilmu alat untuk menafsiri sebuah hadis ya, untuk membaca kitab gundul ya, itu nganggone ilmu nahwu. Terima kasih. Mari kita bersama tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis baca Rabb biasana subhanallahi rabbana lakal. Biasanya apa namanya?
Subhanallah. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Terima kasih. Saya Ri. Assalamualaikum